Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita senantiasa selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala serta semoga kita selalu dapat diberikan kesempatan untuk terus menimba ilmu baik ilmu dunia dan akhirat serta semoga kesehatan dan semoga keadaan kita selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah, Anda semua, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan sebuah layanan kepada Anda semua, yaitu layanan informasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama Ibu Yurita Tiro. Ibu merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang, dan kegiatan Ibu pada hari ini di kelas kalian adalah untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan layanan bimbingan konseling, yang nantinya mungkin akan terus bersama dengan Ananda pada bulan-bulan selanjutnya. Nah, baiklah, sebelum dimulai, adapun tema kita pada pagi hari ini adalah tentang cara mengenal bakat diri kita sendiri. Nah, sebelum membahas tentang tema kita itu, ada baiknya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang makna dari layanan informasi. Layanan informasi merupakan suatu layanan bimbingan konseling yang dimaksudkan untuk membantu klien, yaitu klien seperti Ananda semua, untuk menerima serta memahami berbagai informasi yang didapat dan dipergunakan sebagai bahan pengembangan dan pengambilan suatu keputusan untuk kepentingan peserta didiknya. Nah, ada pula layanan informasi di sini dipergunakan untuk peserta didik, yaitu seperti Anda semua adalah untuk memberikan informasi kepada Anda semua baik tentang pribadi, tentang karir, sosial atau pembelajaran Anda, serta jabatan dan juga informasi-informasi lain yang berguna bagi Anda semua. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tema kita, yaitu cara mengenal bakat sendiri. Nah, sebenarnya bakat kita sendiri itu dapat kita kenali, namun ada juga sebagian orang sulit mengenali bakatnya. Nah, itu disebabkan oleh apa? Disebabkan karena tidak adanya pemahaman tentang bagaimana bentuk bakat itu. Nah, dari mana hasil suatu bakat itu dapat ada dalam diri kita. Baiklah. Karena itu, Ibu akan membahas pertama tentang membedakan bakat dengan minat. Nah, pertama Ibu akan membahas tentang bakat. Bakat itu merupakan suatu kondisi di dalam diri seorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus dapat mencapai kecakapan pengetahuan dan keterampilan khusus. Nah, dari pengertian ini sendiri dapat kita pahami bahwasanya bakat itu merupakan suatu kondisi dalam diri yang kondisi itu sudah terbawa dari lahir. Nah, sesuatu itu sudah terbawa dari lahir ataupun sudah ada pada diri individu itu sendiri yang memungkinkan apa yang ada di dalam diri individu itu dapat dijadikan suatu bakat dan dapat dijadikan suatu bakat yang nantinya apabila dilatih secara khusus secara terus-menerus akan menghasilkan, akan mencapai kecakapan, akan mencapai pengetahuan serta mendapatkan keterampilan khusus dalam dirinya. Itu yang disebut dengan bakat. Dan kemudian minat. Nah, minat sendiri merupakan suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada suatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Hal ini juga dapat kita simpulkan bahwasannya minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan senang dan rasa puas yang ada di dalam dirinya. Jadi minat itu termasuk dengan sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang ketika kita melakukannya itu ada rasa puas tersendiri dalam diri kita. Nah, apa yang membedakan antara bakat dan minat? Nah, bakat itu lebih kepada tentang bahwasannya bakat itu sudah ada dari sejak kita sejak lahir, yaitu bawaan dari sejak lahir. Nah, kemudian sedangkan minat ini adanya ketika kita melakukan suatu hal dan sesuatu hal itu membuat kita merasa senang, merasa nyaman melakukannya.
Nah, dari sanalah dapat kita bedakan antara bakat dengan minat. Perbedaan keduanya cukup signifikan karena dari pengertian serta dari setiap contohnya pun cukup berbeda. Jika bakat itu adalah sesuatu yang bisa kita latih dan dia dapat berkembang menjadi suatu bakat, sedangkan minat itu adalah sesuatu yang kita sukai yang dapat kita jadikan menjadi suatu hal yang kita minati, namun belum tentu itu merupakan bakat kita sendiri. Nah, kemudian selanjutnya jenis bakat. Jenis bakat itu ada dua, yaitu bakat umum serta bakat khusus. Nah, bakat umum ini merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap orang memilikinya, setiap orang memiliki bakat ini, yaitu bakat umum. Dan kemudian yang kedua ada bakat khusus. Nah, bakat khusus adalah kemampuan yang potensinya itu khusus. Khususnya itu artinya tidak semua orang memilikinya. Nah, contoh setiap orang yang tidak memilikinya itu adalah seperti bakat dalam bidang seni, bakat di dalam bidang olahraga, bakat dalam bidang agama, nah, begitu. Dan kemudian pada bakat ini juga, selain bakat khusus ini juga ada beberapa bakat yang lain. Yang pertama itu yaitu bakat verbal. Nah, bakat verbal ini yaitu bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Nah, misalnya saja kita memiliki bakat di dalam berbahasa. Kita memiliki bakat dalam berbahasa. Kemudian yang kedua bakat numerikal, yaitu bakat tentang kita yang menyukai angka-angka. Kita lebih dominan menyukai angka-angka. Kemudian bakat spasialistik, yaitu kata-kata logika dan angka-angka. Kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, serta menciptakan hipotesis, mencari peraturan konseptual atau pola numerik. Pandangan hidupnya umumnya itu bersifat rasional. Jadi orang yang memiliki bakat skolastitik ini, dia lebih suka dengan cara berpikir yang rasional. Nah, kemudian bakat abstrak. Bakat abstrak yaitu bakat yang bukan kata maupun angka, akan tetapi berbentuk pola, yaitu pola perencanaan, rancangan, diagram, begitu. Ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Kemudian bakat mekanik, yaitu bakat yang setiap orang itu misalnya menyukai pada bidang-bidang seperti kerja di bagian mesin, setelah itu intinya dalam yang memiliki bakat dalam alat-alat lainnya yang berbentuk dalam mekanik ataupun dalam bentuk mesin. Nah, kemudian ada bakat relasi ruang. Nah, dalam relasi ruang ini yaitu untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Nah, maksud di sini yaitu sesuatu dengan begitu hidup, melukis. Contohnya saja relasi ruang ini seperti melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikannya, mengorientasikannya dalam ruang 3 dimensi itu. Nah, merupakan kecerdasan para arsitek. Jadi contoh bakat relasi ruang ini adalah seperti seorang arsitek, fotografer, artis, ataupun insinyur mesin yang menciptakan sesuatu yang berbentuk 3 dimensi. Kemudian bakat kecepatan ketelitian klerika. Nah, kecepatan klerika yaitu bahkan tentang tugas tulis-menulis, remu-meramu untuk laboratorium. Nah, contohnya seperti orang yang kerja di laboratorium kesehatan begitu dan kantor-kantor. Kemudian bakat bahasa atau disebut juga dengan linguistik, yaitu bakat dalam bidang ahli sastra misalnya, yaitu seperti memiliki bakat dalam jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramugari, dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya jenis minat. Nah, jenis minat ini sendiri ada banyak ya, ada beberapa, yaitu jenis minat itu yang pertama minat vokasional, yaitu merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Kemudian minat profesional, yaitu minat keilmuan seni dan kesejahteraan sosial. Kemudian ada ketiga minat komersial, yaitu minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, perikanan,
periklanan atau akuntansi, kemudian kesekretariasan dan lain-lainnya. Kemudian minat dalam bidang kegiatan fisik, bidang fisik seperti mekanik, kegiatan luar dan lain-lainnya. Kemudian kemudian minat vokasional, yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi misalnya, yaitu melaksanakan hobinya seperti berpetualang, hiburan, kemudian melakukan suatu pengamatan. Terus selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendukung perkembangan bakat dan minat. Yang pertama itu adalah faktor eksternal. Faktor internal, oke, baik, faktor internal itu sendiri lagi terbagi, kemudian dari faktor internal ada faktor eksternal. Dan setiap faktor ini terbagi dari beberapa kembali, yaitu seperti faktor internal itu didukung oleh disebabkan oleh faktor-faktor baik faktor bawaan ataupun faktor hereditas dan faktor kepribadian. Nah, faktor bawaan yaitu faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tuanya. Kemudian faktor hereditas, yaitu faktor pertama munculnya bakat dari segi biologi, yaitu bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak. Bila otak kiri dominan dalam segala tindakan dan verbal, intelektual, sekuensial, teratur, rapi, dan logis. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan masalah spasial, nonverbal, estetik, dan estetik serta estetis. Nah, selanjutnya faktor eksternal, yaitu faktor yang mendukung perkembangan bakat dan minat seseorang itu juga dapat dapat dilihat dari faktor eksternalnya, yaitu dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah serta lingkungan sosialnya. Nah, dalam lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. Kemudian lingkungan sekolah, yaitu suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar kondusif yang bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat, karena di lingkungan inilah minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. Kemudian lingkungan sosial, yaitu suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat ataupun menunjukkan bakatnya kepada masyarakat, bakat dan minatnya. Kemudian cara mengembangkan bakat dan minat. Nah, cara mengembangkan bakat dan minat itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah keberanian. Nah, keberanian itu dapat membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang bersifat fisik dan fisikis maupun kendala-kendala sosial atau yang lainnya. Keberanian akan memampukan kita melihat jalan keluar terhadap berhadapan dengan berbagai kendala yang ada dan bukan sebaliknya, membuat kita takut dan melarikan diri secara tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua yaitu didukung oleh latihan. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwasanya bakat itu dapat berkembang secara efisien apabila didukung oleh latihan. Nah, kunci dari keberhasilannya yaitu latihan di sini bukan saja dari segi kuantitasnya, tetapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang kelihatan secara fisik. Kemudian yang ketiga, perlu didukung lingkungan. Nah, perlunya dukungan dari lingkungan ini dapat membantu individu itu untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Mengapa? Karena apabila ada dukungan, baik dukungan itu dari faktor internal ataupun eksternal, bakat dan minat itu akan lebih mudah untuk dikembangkan karena ada dukungan-dukungan dari berbagai pihak.
Nah, sebelum itu juga, dukungan lingkungan di sini tentu dalam arti yang sangat luas, termasuk manusianya, fasilitasnya, biaya, dan kondisi sosial lainnya, yang turut berperan dalam usaha pengembangan bakat dan minatnya. Kemudian, yang keempat, perlu memahami hambatan-hambatan. Nah, dalam perlu menghadapi hambatan-hambatan ini, pengembangan bakat dan cara mengatasinya di sini, sekali lagi kita perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala yang dikategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit. Kemudian mulai kita memikirkan jalan keluarnya. Nah, dan selanjutnya adalah kesesuaian eh, antara bakat dengan cita-cita atau karirnya. Nah, bakat merupakan suatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat ini dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita ataupun karir nantinya, dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi pemiliknya. Bila berkesempatan untuk dikembangkan, maka pemilik bakat dan juga yang memiliki minat di dalamnya dapat memiliki kesesuaian antara bakat dengan cita-cita dan karirnya suatu saat nanti. Selain itu, mana sih? Memilih karir bakat serta minat di dalamnya, biasanya siapapun yang melakukan sesuatu itu berasal dari hati kemauan, maka kenyamanan dan kepuasan dalam menjalankan hal yang kita pilih itu akan lebih mudah. Contohnya kita meminati pelajaran matematika, bagi siswa yang tidak meminatinya atau tidak berbakat dalam bidang hitung-hitungan, dia bisa saja merasa tidak suka mempelajari itu, namun akan berbanding terbalik dengan mereka yang memiliki minat di bidang itu. Dia akan terus belajar jika tidak mengerti dan akan lebih mudah mempelajarinya. Nah, kemudian cara mengetahui bakat diri, yaitu yang pertama sekali, cara mengetahui bakat diri itu yang pertama temukan hal yang disukai. Nah, di sini Ananda bisa menemukan hal-hal apa yang Ananda sukai di dalam setiap kegiatan yang Ananda lakukan. Misalnya saja dalam mata pelajaran, Ananda menyukai suatu kegiatan seperti hitung-hitungan ataupun menggambar. Nah, oleh sebab itu Ananda bisa melihat bakat Ananda itu ada di bidang mana, apakah di bidang matematika ataupun seni. Kemudian carilah hal yang bisa dikerjakan. Nah, carilah hal yang bisa dikerjakan ini maksudnya adalah carilah bakat yang Ananda sendiri dapat melakukannya. Kemudian apa hal yang sering dibicarakan. Nah, misalnya saja Ananda suka bercerita atau suka membuat cerita. Sebenarnya membuat cerita itu tidak salah ya, namun apabila cerita itu sudah dilebih-lebihkan itu baru salah. Namun, apabila hal yang sering dibicarakan seperti itu, Ananda suka menceritakan kembali plot-plot cerita dalam film, Ananda itu suka membicarakan tentang pelajaran-pelajaran yang lalu begitu. Maka mungkin bakat Ananda itu ada di dalam bidang menulis ataupun di dalam bidang untuk menjadi seorang produser bisa karena Ananda di sana akan diminta untuk pandai dalam melakukan dalam membuat tulisan-tulisan yang dapat dijadikan suatu cerita. Nah, kemudian amati hobi sendiri. Hobi Ananda sendiri, Ananda bisa mengetahuinya sendiri, hobi apa yang Ananda sukai. Nah, amati hobi Ananda sendiri dan lakukanlah seperti kegiatan-kegiatan latihan-latihan khusus untuk dapat mengembangkan hobi tersebut menjadi suatu bakat. Kemudian dari pengalaman. Nah, cari pengalaman di sini adalah dari pengalaman Ananda bisa mendapatkan bakat Ananda sendiri. Entah mungkin pengalaman dari suatu hal apapun itu, dan Anda bisa menjadikannya itu sebagai bakat dalam diri Ananda. Kemudian mengikuti tes bakat. Nah, sekarang ini banyak sekali tempat-tempat mengikuti tes bakat yang memang dimaksudkan di sini mungkin Ananda harus mengeluarkan sedikit biaya untuk mengetahui bakat Ananda sendiri. Kemudian latihkanlah hal yang Ananda sukai. Nah, ketika Ananda melatih hal yang Ananda sukai,
kemungkinan besar peluang bahwasanya itu menjadi bakat Ananda itu akan sangat benar-benar ada. Kemudian ketahui hal yang dibenci. Nah, ketahuilah hal apa yang Ananda sukai dan ketahuilah hal apa yang Ananda benci. Dan ketika Ananda sudah mengetahui hal yang paling Ananda sukai, Ananda bisa menjadikan itu suatu bakat dan kemudian melakukan latihan khusus. Kemudian lakukanlah hal baru dan bandingkan. Nah, apabila Ananda melakukan suatu kegiatan hal baru, misalnya dalam pelajaran saja, Ananda suka yang biasanya menyukai hitung-hitungan, kemudian Ananda mencoba belajar menyukai pelajaran sejarah, kemudian Ananda bandingkan di antara keduanya, kemana Ananda lebih dominan, apakah Ananda lebih suka pada pelajaran sejarah atau matematika. Nah, dari sana Ananda dapat melihat di mana Ananda mengetahui bakat Ananda sendiri. Baik, mungkin hanya itu yang mungkin untuk hari ini Ibu hanya membahas tentang cara mengetahui bakat diri Ananda. Dari hasil layanan informasi ini, Ibu harapkan Ananda ada yang pertanyaan, apabila ada pertanyaan dipersilahkan ditanya, namun melalui via WA Ibu yang sudah ada di dalam grup kelas kita. Dan kemudian apabila Ananda sudah mendengar isi video pada pagi hari ini, semoga Ananda tidak lupa untuk mengisi absen dan kertas lembar kerja beserta didik di link yang sudah Ibu kirimkan di dalam grup kelas. Baiklah Ananda, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga informasi ini berguna bagi Ananda semua. Lebih dan kurang Ibu memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.